Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini bertemu kembali dengan Bu Ayu di sini untuk memberikan materi pembelajaran tematik. Materi tematik tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 pembelajaran ke-6 untuk kelas 5 semester 1. Mulai pembelajaran, tidak lupa Ibu untuk selalu mengingatkan kalian untuk hidup sehat. Tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hidup kita. Berdoa dulu anak-anak. Anak-anak telah berdoa, sekarang Ibu akan memberitahukan tentang KD yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk materi IPA, kita akan mempelajari KD 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sedangkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari KD 3.1, menentukan ide pokok, pikiran dalam teks lisan dan tulis. Anak-anak, mari kita saksikan tampilan teks yang ada pada layar. Mari kita membaca bersama-sama. Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Beni khawatir. Oh, kaki Pak Bejo kesleo, rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu kesleo, Pak? Tanya Beni penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh, begitu ya Pak, sahut Beni. Beni, kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Beni. Telah membaca teks bacaannya bersama dengan Bu Guru. Setelah kita membaca teks bacaannya, mari kita jawab 3 pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesleo? Ya, betul sekali anak-anak. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Lalu pertanyaan yang kedua,
Mengapa seseorang dapat mengalami kesleo? Tepat sekali. Seseorang dapat mengalami kesleo karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Untuk pertanyaan ketiga, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari cedera otot? Ya, betul sekali anak-anak. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan kegiatan, kita melakukan pemanasan atau peregangan agar otot-otot kita lebih rileks sehingga tidak mengalami gerakan dadakan atau otot kaget yang mengakibatkan kesleo. Setelah kita mengetahui pengertian kesleo, lalu kita sudah mempelajari tentang penyebab terjadinya kesleo dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau memperkecil kesleo. Kali ini kita lanjutkan tentang mengenai macam-macam gerak otot. Apa saja ya gerak-gerak otot itu? Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Itulah macam-macam gerak otot anak-anak. Setelah kita mempelajari tentang macam-macam gerak otot, mari kita bersama-sama mengamati gambar yang Ibu sajikan. Coba dari ke-6 gambar tersebut kita analisis bentuk gerakan apa ya kira-kira? Coba pada gambar pertama, kira-kira itu gerakan otot apa ya? Ya, betul sekali anak-anak. Gambar pertama merupakan contoh gerak otot gerak membengkokkan. Lalu untuk gerakan yang kedua, coba kita amati anak-anak, kira-kira itu gerak apa ya? Betul sekali anak-anak. Untuk gambar yang kedua, itu adalah contoh gerak otot meluruskan. Lalu kita lihat gambar ketiga anak-anak. Kira-kira gambar gerak otot apa ya? Yap, betul sekali. Gambar yang ketiga merupakan contoh gerak mendekatkan sumbu tubuh. Lalu yang keempat, gerak apa ya kira-kira? Hore, betul jawaban kalian anak-anak. Gerak keempat merupakan gerak menjauhkan. Lalu kita lihat gambar yang kelima. Gambar apa ya? Pintar sekali anak-anak. Gambar kelima merupakan gambar gerak otot memutar lengan. Lalu yang terakhir gambar yang keenam. Kira-kira gambar gerak otot apa ya? Betul sekali anak-anak hebat. Gambar yang keenam adalah gambar menekan ke bawah. Jadi itulah gambar contoh macam-macam gerak otot. Apakah bisa dipahami anak-anak? Nah, kalau kalian semua sudah paham, kita melanjutkan materi selanjutnya yaitu cara merawat kesehatan otot.
Yang pertama, menghindari gerak yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang keenam, meringankan nyeri otot dengan menggunakan krim pereda nyeri otot. Yaitu materi bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok anak-anak? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Apa ya paragraf induktif itu? Paragraf induktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran anak-anak? Paragraf campuran adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Tadi kita sudah belajar tentang ide pokok. Kita juga sudah mempelajari tentang jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Sekarang, mari kita membaca. Kita bersama-sama belajar menemukan letak ide pokok dari sebuah bacaan. Mari bersama-sama membaca teks bacaan bersama dengan Bu Guru ya. Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Anak-anak, kita sudah membaca paragraf pertama. Coba kita temukan bersama-sama letak ide pokoknya. Apakah ada di awal atau di akhir paragraf atau bahkan ada di kedua-duanya ya? Coba kita analisis bersama. Ya, anak-anak, letak ide pokok pada paragraf pertama terletak pada awal paragraf. Jadi, untuk paragraf pertama termasuk paragraf deduktif. Apa ide pokoknya? Mari kita baca lagi. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Itulah ide pokok paragraf pertama. Mari kita lanjutkan membaca paragraf kedua, lalu kita identifikasi letak ide pokoknya. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Baik anak-anak, kita telah membaca paragraf yang kedua. Coba mari kita bersama-sama
mengidentifikasi di manakah letak ide pokok paragraf kedua. Apakah di awal atau di akhir? Betul sekali anak-anak hebat. Untuk paragraf kedua, letak ide pokoknya juga berada di awal paragraf. Jadi, paragraf kedua merupakan jenis paragraf deduktif. Apa ya ide pokoknya? Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Itulah ide pokok paragraf kedua. Lalu, mari kita baca bersama-sama lagi tentang paragraf ketiga. Lalu kita analisis kembali letak ide pokoknya. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, sehingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Kita sudah selesai membaca paragraf yang ketiga, anak-anak. Coba, di mana letak ide pokoknya? Ya, betul sekali anak-anak hebat. Letak ide pokok paragraf ketiga lagi-lagi berada di awal paragraf. Jadi, paragraf ketiga termasuk jenis paragraf deduktif. Mari kita baca bersama-sama lagi ide pokoknya. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Itulah ide pokok paragraf ketiga. Selanjutnya, mari kita baca paragraf keempat. Kita tentukan lagi di mana letak ide pokoknya. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya, Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Coba anak-anak, setelah kita membaca paragraf keempat, di mana letak ide pokoknya? Betul sekali anak-anak hebat. Letak ide pokok paragraf keempat terletak di awal paragraf. Jadi paragraf keempat lagi-lagi masih tergolong paragraf deduktif. Mari kita baca bersama-sama ide pokok paragraf keempat. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Selanjutnya, mari kita baca paragraf kelima. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Setelah kita membaca paragraf ke-5, mari kita bersama-sama mengidentifikasi letak ide pokoknya. Ya, betul sekali anak-anak. Paragraf kelima
Letak ide pokoknya ada di awal paragraf, sehingga paragraf kelima juga termasuk ke dalam paragraf deduktif. Mari kita baca bersama-sama ide pokoknya. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Ya, selanjutnya mari kita baca paragraf ke-6. Lalu kita temukan lagi letak ide pokoknya. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Coba anak-anak, di mana letak ide pokoknya ya? Ya, hebat sekali anak-anak. Letak ide pokok paragraf ke-6 ada di awal paragraf, yaitu berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Jadi, paragraf ke-6 termasuk ke dalam paragraf deduktif. Lalu kita akan masuk ke dalam paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengkampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah, serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Di mana letak ide pokok paragraf ke-7? Ya, betul sekali anak-anak. Letak ide pokok di paragraf ke-7 ada di awal paragraf. Jadi paragraf ke-7 pun termasuk ke dalam paragraf deduktif. Mari kita baca bersama-sama ide pokoknya. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Nah, kita sudah menemukan ke-7 ide pokok dari masing-masing paragraf. Selanjutnya, kita kelompokkan ke dalam tabel ya anak-anak. Karena setelah kita menentukan ide pokoknya, kita akan menyusun ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, ini adalah tabel yang berisikan tentang ide pokok yang tadi kita sudah temukan dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita akan menyusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Tadi kita akan mencoba susun menjadi sebuah paragraf. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh paragraf yang dapat disusun. Itu kita baca bersama-sama. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Aderai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Masalah prestasi yang diraih oleh Aderai tidak perlu diragukan lagi. Berkat prestasi-prestasi itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Kurang lebih seperti itulah paragraf yang dapat kita susun setelah kita menentukan ide pokok dari 7 paragraf tadi. Apakah anak-anak sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ya.
Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini sudah usai. Kita sudah mempelajari semua materi pada pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Kita sudah mempelajari tentang apa itu cedera otot. Kita sudah mempelajari hal-hal yang menyebabkan cedera otot. Lalu kita sudah mempelajari tentang cara untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya cedera otot. Kita juga sudah mengetahui macam-macam gerak otot. Kita sudah mempelajari tentang cara merawat otot. Kita juga sudah belajar tentang ide pokok. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik anak-anak. Sebelum guru mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.